Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru dan para undangan yang saya muliakan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan kehangatan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema peran generasi muda dalam membangun masa depan bangsa. Tema ini sangat relevan untuk kita renungkan bersama, khususnya bagi kita yang saat ini berada dalam usia muda dan menjadi bagian dari generasi penerus bangsa. Hadirin sekalian, bangsa yang besar tidak lahir secara kebetulan. Bangsa yang maju dan sejahtera dibangun melalui proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah dari generasi ke generasi. Sejarah telah membuktikan bahwa generasi muda selalu menjadi motor penggerak perubahan. Tanpa peran generasi muda, perjalanan bangsa Indonesia yang tidak akan sampai pada titik seperti sekarang ini. Generasi muda adalah aset bangsa yang paling berharga. Di tangan generasi muda lah masa depan bangsa dititipkan. Oleh karena itu, kualitas generasi muda hari ini akan sangat menentukan wajah bangsa di masa yang akan datang. Jika generasi mudanya berpendidikan, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial, maka masa depan bangsa akan cerah. Namun sebaliknya, jika generasi mudanya apatis, kehilangan arah, dan jauh dari nilai-nilai moral, maka masa depan bangsa akan berada dalam bahaya. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita dapat belajar tanpa batas ruang dan waktu, berkomunikasi dengan siapapun di berbagai belahan dunia, serta mengakses informasi hanya dalam hitungan detik. Namun di balik semua kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi oleh generasi muda. Arus informasi yang tidak terbendung dapat membawa pengaruh negatif apabila tidak disikapi dengan bijak. Hoax, ujaran kebencian, lunturnya nilai sopan santun, serta budaya instan menjadi tantangan nyata yang mengancam karakter generasi muda. Disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter dan kepribadian. Pendidikan mengajarkan kita untuk berpikir kritis, bersikap rasional, serta bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan sejatinya adalah fondasi utama dalam membangun bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Namun pendidikan ideal tidak hanya menekankan pada kecerdasan, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Generasi muda yang cerdas secara intelektual namun miskin moral akan menjadi ancaman bagi bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, serta rasa hormat terhadap sesama harus ditanamkan sejak dini. Hadirin sekalian, selain pendidikan, generasi muda juga dituntut untuk memiliki semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Di tengah derasnya pengaruh budaya asing, generasi muda harus mampu mempertahankan jati diri bangsa dan cinta tanah air tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar merupakan bentuk nyata dari rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Generasi muda harus menjadi perekat persatuan, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Hadirin yang berbahagia, peran generasi muda dalam membangun bangsa dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Disiplin dalam belajar, memanfaatkan waktu dengan baik, serta menjauhi perilaku negatif
merupakan langkah awal yang sangat berarti. Jangan pernah meremehkan hal kecil karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Generasi muda juga harus berani bermimpi dan memiliki cita-cita yang tinggi. Namun mimpi tersebut tidak ada yang instan. Semua membutuhkan proses pengorbanan dan ketekunan. Hadirin sekalian, kepedulian sosial juga menjadi salah satu ciri generasi muda yang berkualitas. Generasi muda tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus peka terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dengan saling peduli dan bekerja sama, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera. Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk berkarya dan berinovasi, bukan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan. Gunakan media sosial untuk hal-hal bermanfaat, inspiratif, dan membangun. Hadirin yang saya hormati, sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa perubahan besar selalu dipelopori oleh generasi muda. Peristiwa Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan, hingga sebagai gerakan reformasi tidak lepas dari peran pemuda. Hal ini membuktikan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi bangsa. Kini tugas kita sebagai generasi muda adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan lagi berjuang dengan senjata, tetapi perjuangan melalui ilmu pengetahuan, kreativitas, dan integritas. Hadirin yang saya hormati, apabila kita renungkan lebih dalam, tantangan generasi muda di masa kini bukan hanya soal akademik, tetapi juga soal mental dan karakter. Banyak generasi muda yang cerdas secara intelektual, namun mudah goyah ketika menghadapi kegagalan. Oleh karena itu, mental yang kuat dan sikap pantang menyerah harus ditanam dalam diri generasi muda. Kegagalan sejatinya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Generasi muda harus belajar untuk bangkit dari kegagalan, menjadikannya sebagai pelajaran berharga dan terus melangkah maju dengan semangat yang lebih besar. Bangsa yang besar lahir dari generasi yang tidak takut gagal. Hadirin sekalian, selain mental yang kuat, generasi muda juga harus memiliki etos kerja yang tinggi. Di tengah budaya instan yang berkembang saat ini, generasi muda dituntut untuk tidak mudah puas dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui kerja keras, ketekunan, dan konsistensi. Generasi muda yang memiliki etos kerja tinggi akan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Mereka tidak akan mudah tergoda oleh jalan pintas yang melanggar aturan dan nilai moral. Hadirin yang berbahagia, peran generasi muda juga sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan ini adalah kekayaan, bukan sumber perpecahan. Generasi muda harus menjadi contoh dalam menghargai perbedaan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga kerukunan. Jangan biarkan perbedaan dijadikan alasan untuk saling membenci dan bermusuhan. Justru dari perbedaan itulah yang kita belajar untuk saling melengkapi. Hadirin sekalian, di bidang lingkungan hidup, generasi muda juga memiliki peran yang sangat besar. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Generasi muda harus menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan sampah plastik, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Masa depan bumi ada di tangan generasi muda. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apakah generasi mendatang masih dapat menikmati lingkungan yang sehat dan layak murni. Hadirin yang saya hormati, generasi muda juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar. Perubahan bisa dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Hadirin yang berbahagia, mari kita sadari bersama bahwa masa muda adalah masa yang sangat berharga. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Oleh karena itu, gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya untuk belajar, berkarya, dan berbuat kebaikan. Jangan sampai masa muda kita habis hanya untuk hal-hal tidak bermanfaat. Jadilah generasi muda yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hadirin yang berbahagia, akhirnya marilah kita satukan tekad untuk langkah untuk menjadi generasi muda yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dengan ilmu pengetahuan, karakter yang kuat, serta semangat persatuan, kita yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita dalam mengabdi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.